Nah, yang pertama kita bahas control system overview ya sedikit aja, terus degree of freedom mungkin yang perlu kita tahu kalau di robot, degree of freedom, terus kinematik sama komponennya ya. Nah, jadi ini kan sebenarnya control system ya, control system di robot umum maupun robot quadcopter juga UAV. Yang pertama tentu ada sistemnya, fisiknya secara fisik. Kemudian ada sensor. Jadi dari physical atau robotnya, objeknya, benda, itu kalau dia mau mengetahui suatu lingkungan yang baru atau dunia baru itu kan butuh sensor ya. Ya sensor kayak apa namanya? Kayak mata, kayak telinga gitu kan, sensor. Sensor dapat feedback terus nanti dari situ misalnya mata gitu kan, mata bisa melihat dia lagi jalan dengan sensor mata, kita ada feedback, oh di depan ada benda atau ada tembok gitu kan. Nah nanti si controllernya menyuruh aktuator itu kayak kaki misalnya, oh kakinya harus menghindar gitu, jalan ke kiri gitu kan, action. Nanti ada movement. Ya kira-kira seperti itu ya. Ini mungkin kita overview lagi control system. Nah, kalau di dunia nyata gitu kan, sesuatu ada noise ya. Noise itu berarti ada selisih gap antara real value dengan atau jadi noise itu ada dua, di bagian sensornya dan juga di bagian aktuator, yang menyebabkan mungkin saja physical systemnya itu dianggap berbeda dari real sebenarnya. Kalau kemarin kan udah nyoba pakai apa aja sih? Sensornya sonar ya? Yang di laser ya, laser. Nah, laser di situ ada mungkin saja yang harusnya kita baca 1 meter ternyata 0,9 meter gitu kan, atau 1,2 gitu. Nah, di situ berarti ada noise. Terus kemudian kalau itu noise di sensor. Nah, noise itu bisa kita modelkan juga gitu. Bisa kita modelkan. Caranya memodelkan kira-kira bagaimana? Dengan bisa dengan percobaan. Ya kan? Bisa dengan percobaan. Terus yang kedua, selain sensor yang ada noise adalah aktuator. Kemarin mungkin teman-teman udah nyoba menggerakkan robot kan yang apa si rodanya kemarin ya, roda terus ternyata makin lama makin miring gitu. Nah berarti di situ juga terdapat noise. Mungkin kemarin dari timnya Dennis kan udah ngitung ya berapa hasil error gitu, error dari aktuator. Aktuator di sini berarti error dari roda misalnya. Kira-kira di situ ada noise. Nah itu dua hal itu juga perlu kita perhatikan gitu. Nah sebenarnya kalau kontrol ya seperti ini ya gambaran awalnya. Nah kemudian di dalam aktuator atau physical system dan aktuatornya itu kita mengenal ada namanya degree of freedom ya. Jadi derajat kebebasan itu. Jadi apa? Degree of freedom. Kalau di statistik misalnya apa nih? Kalkulasi. Jadi misalnya menentukan jumlah partisipan gitu kan. Nah, kalau di mekanik itu kita bisa lihat derajat kebebasan dari atau
derajat kebebasan gerak dari suatu robot itu. Nah, di sini kita langsung bahas saja tentang robot quadcopter. Nah, kalau quadcopter itu ada 6 degree of freedom ya. Kira-kira kenapa 6 ya? Ini dia bisa maju, mundur, kanan kiri, atas bawah. Dia bisa berputar roll, pitch, mana pitch, terus yaw ya. Ini bisa berputar berdasarkan sumbu X, Y, Z. Nah, itu roll, pitch, yaw. 3 degree of freedom ditambah dia bisa ke sumbu X, ke sumbu Y, ke sumbu Z. Berarti dia punya 3 degree of freedom. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas. Pas, Pak. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya. Boleh tanya nggak, Pak? Ah, boleh. Degree of freedom itu sama tergantung lokomosi robotnya gini. Misalkan quadcopter sama helikopter itu kan jumlah rotornya beda kan. Nah, tapi degree of freedomnya sama karena manuvernya sama. Degree of freedom-nya ya, dia kan gerakannya jumlah jadi kombinasi gerakan yang bisa dilakukan gitu loh. Tidak tergantung pada tadi apa sih namanya? Rotornya ya. Rotornya berbeda tapi kan tetap dia bisanya maju kanan kiri terus roll pitch yaw gitu kan. Biasanya dulu kayaknya tergantung motornya berapa, ini hidupnya berapa gitu. Sebenarnya tergantung pada posisi ininya sih, letak joinnya gitu. Maksudnya bisa ini kan dipandangnya itu quadcopter satu kesatuan gitu kan. Kalau misalnya lengan gitu, lengan yang bisa cuman apa gini gitu, berarti satu doang kan, bisa apa nekuk. Oke. Oke. Oke, Pak. Sip. Nah, ini rotasinya ya, mungkin kalau di pesawat sudah kelihatan ya, dia bisa apa, roll pitch yaw itu tadi, roll pitch yaw adalah dia memutar berdasarkan sumbu dari sumbu rotasi. Nah, sumbu rotasinya itu adalah sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z gitu ya. Nah, tadi kita udah tahu degree of freedom, gerakannya itu seperti apa. Berarti bisa 3 roll pitch yaw sama X, Y, Z. Nah, sekarang kita ke quadcopter. Mungkin ini udah baca ya kemarin ya. Jadi quadcopter itu kenapa kuat? Karena dia terdiri dari 4 ya. 4 propeller nih. Ada yang 8, ada yang heksa, ada yang 3, ada yang 2. 2 ada nggak ya? 2 kan nggak ada ya. Ya, terus kenapa populer ya? Karena murah mungkin ya. Tidak terlalu susah untuk terbang. Karena ini udah lebih gampang gitu. Untuk hover, untuk stabil, dan juga untuk maju, untuk mundur, kanan, kiri lebih mudah. Terus, ya tadi tergantung ukuran bisa indoor, outdoor. Kemudian kita bisa menambahkan apa namanya sensor ya. Nah, ini definisi roll pitch yaw-nya ya. Kalau pitch itu apa? Pitch itu adalah movement of the nose up, down, forward flight.
Jadi pitch itu yang ini ya, terdapat nih. Jadi dia bisa apa? Nukik gitu kan, nungging, atau dia bisa apa? Gimana gini ya? Bisa gini ya. Roll. Kalau roll itu adalah rotation around longitudinal axis. Roll. Kalau yaw itu adalah movement ke kanan kiri. Ya kan? Terus roll pitch yaw kalau di frame kayak apa gitu. Ini kan di kalau misalnya pesawat ya, pesawat. Kalau di frame frame of inertia with gravity point to the ground. Inertia frame, jadi inertia frame itu adalah si ini ya. Ini kalau kita lihat nanti di gazebo itu X, Y, sama Z. Nah, tapi dia juga punya body fixed frame. Ya, body fixed si robotnya itu sendiri, tadi dari robot ya. Dia punya Y, Z, sama X. Nah, di roll pitch yaw itu dari si body robotnya ya, dilihatnya. Ini punya Dava apa tuh? Gerak-gerak menarik juga kayaknya. Shrek. Pakai video, Pak. Oh, video. Pakai apa itu? OBS atau pakai apa? Virtual background-nya, Pak. Oh, virtual background bisa video ya? Ya. Waduh. Ini ada Pak Wisnu nggak nih? Enggak ada. Halo Pak. Nggak apa-apa ya, tapi lucu. Rekaman ya kan Pak? Apa? Dari rekam ada buktinya. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita udah baca ya, udah tahu ada roll pitch yaw. Sekarang how do quadrotors fly? Kira-kira gimana? Hand hovering. Jadi to di sini of quadrotor has two pairs of counter-rotating propeller. Jadi ada propeller, ya kan, yang bergerak saling counter gitu. Counter-rotating itu berarti kalau yang di sini, misalnya di sini counter clockwise, berarti yang di sini clockwise gitu ya. Clockwise. Nah, begitupun juga yang di belakang counter rotating. Nah, itu mengakibatkan dia punya gaya lift. Nih, punya lift. Lift yang menjaga dia tetap apa nih? To keep the craft in the air, overcoming the pull of gravity. Jadi dia ada gaya gravitasi, terus ada gaya angkat, gitu ya. Nah, ketika dia berjalan itu nanti ada drag. Drag itu drag force, gaya ya apa ya, gaya tahan ya. Itu diakibatkan adanya gesekan udara itu ketika dia bergerak dalam udara ya. Nah, perlu diingat bahwa si gravity itu selalu tegak lurus ke bumi, ya nggak? To the ground. Iya. Yeah. Sedangkan si lift apa si lift? Tegak lurus terhadap apa? Quadcopter, Pak. Ya, betul. Siapa tuh yang bilang? Saya, Pak. Dava. Iya, Pak. Nah, si lift itu selalu tegak lurus ke quadcopter.
Si lift selalu tegak lurus quadcopter. Nah, ketika nanti ada perbedaan antara yang hijau dengan lift, ya kan? Nah, kenapa lift bisa miring? Itu kenapa kira-kira? Si yang merah. Kecepatan propellernya nggak sih, Pak? Ya, betul. Kecepatan propeller ya, kecepatan pasangan propellernya nanti menyebabkan lift. Liftnya kan jadi merah kan, geser kan? Nah, terus setelah itu ada yang biru, ya enggak? Arah ke yang biru. Nah, arah yang biru itulah yang akan yang menunjukkan arah dia kemana si robotnya itu akan gerak. Masuk akal nggak? Masuk. Masuk, Pak. Masuk ya. Jadi komponen dari lift itu yang akan membuat forward direction misalnya, gerak ke depan gitu kan. Forward direction. Nah, itu yang menyebabkan si quad rotorsnya maju ke depan, forward. Nah, nih bagaimana caranya quad rotors move forward? Ada yang bisa jawab? Tergantung bentuk baring-baring juga nggak sih? Ya, ini katakanlah yang merah itu yang depan. Terus ada pasangan, ada nomornya nih 1, 4, 2, 3. Bagaimana caranya si quad rotor move forward? Nambah pitch. Dia nge-tilt ke depan nggak, Pak? Iya. Ya, tilt. Ya pasti ingat tilt. Ya, tilt ke depan. Nah, gimana caranya? Yang belakang lebih besar dari yang depan. Kalau saya mikirnya pada merah itu asumsinya kayak kipas angin. Maksudnya dia contohnya kipas anginnya bisa ngedorong, ngasih angin ke depan, ada juga yang bisa ngasih ke belakang gitu, ceritanya bisa dikontrol kayak gitu. Jadi biar dia bisa ke depan, menurut saya itu yang belakang itu ke arah atas anginnya, yang depan ke arah belakang, ke belakangnya si itu di bawah. Jadi ke atas sama ke bawah, jadinya dia maju ke depan. Atau enggak si merah bisa kecil aja kecepatannya. Itu menurut saya sih. Benar gak? Yang depan tuh atas bawah. Yang ini yang 41 itu yang merah itu depan kata Mas Grafika kan ya. Nah, yang belakang itu yang 2 dan 3. Nah, biar bisa maju ke depan itu yang merah itu harus ngasilin angin yang ke arah bawahnya robot. Yang 2, 3 ngasilin angin ke arah atasnya robot. Atau enggak 41 itu bisa juga ngasilin angin ke atas robot tapi pelan aja dibandingkan 2 dan 3. Nah, pertama kan ada 1, 4, 2, 3 ya. Yang satu kira-kira itu arah propellernya gimana? Nah, itu saya tidak tahu counterclockwise atau clockwise. Itu bukan tergantung baling-balingnya ya. Saya nggak tahu kalau gitu ngasilin depan belakang gimana. Arahnya sama kalau berlawanan kan. Jadi 2 sama 1 tuh arahnya sama, 4 sama 3 sama. Ya, yang 1 sama 4 itu berlawanan. Ya, 1, 4 berlawanan, 3 berlawanan. Oh, kok kayak gitu? Iya, 1, 4 berlawanan, 2, 3 berlawanan, itu dia bisa hover gitu, bisa steady di atas gitu. Steady itu maksudnya diem di atas? Ya, ke atas. Maksudnya robotnya ke atas. Hovering, tahu hovering? Jadi hovering tuh apa ya? Ngambang gitu loh, naik terus ngambang. Oh iya. Oke. Jadi katakanlah nih mau maju ya. Yang 1 itu berarti clockwise. 1 clockwise, yang 4 berarti counterclockwise. Oh iya. Nah, yang 2 itu
Yang jelas yang 23 itu harus kecepatannya, speednya harus dinaikkan. Yang 4 itu yang 2 akan clockwise. Terus yang nomor 3 itu akan counterclockwise. Gimana? Kebayang nggak? Kebayang. Atau nanti Terus kalau raw gimana? Kalau roll gimana? Kalau roll. Roll itu tadi apa ya? Roll. Itu kanannya yang longitudinal. Roll. Roll itu berdasarkan ini ya. Roll itu sumbu ini berarti di sini bisa kita katakan sumbu X. Berdasarkan sumbu X berarti dia akan berputar nih entah ke kiri atau ke kanan. Berarti harusnya yang dipercepat salah satu sisi kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Berarti antara 4-2 dia akan nge-roll atau 1-3. Ya nggak? Iya, Pak. Itu roll. Nah, kalau yaw apa yaw? Ayo ya. Atau yang Berbalik. berputar secara Belok kiri, belok kanan. horizontal ya. Balik kiri, balik kanan. Balik kiri, balik kanan. Berarti apa kira-kira? Kayak muter di robot kayak robot. Ya. Berarti adalah diagonalnya nggak sih? Diagonalnya. Diagonal kecepatan dari propeller secara diagonal harus di-increase. Oh, ya Pak. 3-4 ya. 3-4 Hmm. misalnya nih ditambahin kan. Kan tadi yang 4 itu kan counterclockwise. Ya kan? Yang 3 counterclockwise. Dia muter ke sana. Jadi dia ikut yang kencang ya, Pak? Ya, dia ikut yang kenceng. Kan yang 4 jalan, yang ini juga jalan kan, counterclockwise. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti pembuktiannya kita coba di robotnya harusnya ya. Pak, nambahin, Pak. Ya, Harusnya itu ngejawab pertanyaan tadi kan, kenapa konfigurasinya diagonal tuh dia beda arah putaran. Bukan Ya. supaya hovering, tapi supaya hoveringnya tuh nggak muter-muter sendiri. supaya hovering nggak muter-muter sendiri. Ya, bisa. Mungkin kita coba lihat ke sininya ya. Nah, ini kan ini apa nih? Front. Nah, ini ternyata juga agak beda-beda juga sih. Ada juga yang memandangnya tuh seperti ini ya, kayak frame-nya tuh benar-benar X-cross gitu. Nah, ini tetap tapi prinsipnya sama. Yang ini berlawanan ya. Berlawanan si
arah geraknya. Arah gerak propellernya. Oke. Nah, dari situ kita mendapat gambaran bagaimana cara dia bergerak, ya kan? Terus habis itu ada, nah ini sebenarnya position dan speed. Itu didefinisikan dari ini, dari we define position and speed in the ground frame. XYZ ya, intinya ada dari posisi itu dari XYZ. Kemudian roll pitch yaw itu nanti mendefinisikan sudutnya. Angular velocity itu didefinisikan dari si roll, pitch, sama yaw. Terus nah ini angular velocity on body frame. Ya ini cukup panjang juga sih penjelasannya. Terus nanti kita butuh ada namanya matrik rotasi ya. Matrik rotasi itu nanti ini menunjukkan body frame to the ground frame. Jadi si robot frame terhadap rotasi terhadap apa namanya groundnya. Ada M bla bla bla. Nah ini panjang, mungkin kita tidak terlalu bahas ini ya. Jadi yang penting tuh kita bisa kontrolnya dulu untuk yang si UAV ini, quad rotor ini. Atau ada yang mau menurunkan rumusnya? Halo? Oke ya. Nah, selanjutnya komponen. Ini komponen udah pernah bahas ya. Hardware, mechanical, ada motor, propeller, sama frame. Ini frame-nya, terus ada elektronik. Ini walaupun bentuknya agak di depan, ke belakang, ini sebenarnya dugaan saya sih frame-nya juga sama gitu ya. Frame-nya plus aja gitu. Cuman ada body robotnya itu yang nutupin si frame ini. Elektronik ada driver, microcontroller, sama sensor. Nah, sensornya. Nah, ini sensornya mungkin yang ada yang udah tahu, ada yang belum. Kamera tahu ya, kamera, GPS, laser, lidar, sonar. Nah, ada yang tahu odometri apa? Odometri? Odometri ada yang tahu? Untuk berubah posisi beloknya. Odometri. Tes. Ya, tes. Yang buat belok-beloknya bukan, Pak? Odometri sensor buat belok. Maksudnya? Oh, kalau kata Google sih, Pak. Ya. Ini odometri itu buat apa? Yang ngelihat data buat dari dari sensor. Iya dari. Siapa Bimo ya? Kayak gitu, Pak. Iya, Pak. Bimo gimana? Odometri ngelihat dari posisinya awal, terus kayak buat belok, buat ganti-ganti posisinya buat naik turunnya gitu. Oke. Jadi odometri itu buat apa, Dennis? Enggak sih, saya nggak tahu ini odometri sama apa enggak sama encoder. Soalnya kalau encoder di motor DC itu
ada yang jadi di motor si kudanya udah mungkin dengan tahu berapa kali perputaran bisa kita tahu posisinya relatif dari titik start udah gerak kemana. Itu sih yang saya tahu. Itu kayaknya kode DC apalah itu. Oke, jadi secara umum odometri itu menggunakan data dari motion sensor untuk mengestimasi perubahan posisi dia terhadap waktu gitu. Jadi mengestimasi perubahan posisi. Nah, sensornya apa ya? Tadi yang disebutkan si Dennis bisa dengan dengan encoder gitu. Jadi kalau dia di posisi awal A gitu, nanti dia gerak, nanti ketahuan dari T1, T2, T3, T4, T5 itu posisinya dia berapa gitu terhadap posisi awal. Oke, nanti dibahas. Kalau giroskop, ada yang tahu giroskop? Giroskop. Oh, salah si Sprok ada yang make deh. Tapi nggak tahu lupa siapa. Itu kalau gua Giovan bukan? Iya, tapi Giovan bukan makanya sih? seluruh giroskopnya nggak. Oh, nggak pakai. Soalnya datanya giroskop itu jatuhnya dia data kecepatan angularnya gitu. Sedangkan akselerometer kayak ya itu di komputer tipnya. Oke. Jadi giroskop itu termasuk dia bisa memberikan informasi pitch sama roll-nya ya. Rotation gitu, rotation motion dari robotnya itu misalnya drone. Jadi bisa untuk mengetahui antara pitch sama roll. Kemudian akselero itu apa? Ya dari definisinya akselero berarti dia bisa mencatat akselerasi ya. Akselerasi berarti perubahan kecepatan. Di 3 sumbu ya, sumbu X, sumbu Y sama sumbu Z. Terus ada altimeter, ada magnetometer. Altimeter tuh altitude ya, altitude dari ground si robot, dari ketinggian dari tanah misalnya gitu kan. Nanti kalau kita coba itu drone biasanya udah punya kemampuan take off sama landing otomatis gitu. Nah dia kan harus tahu dia udah sampai tanah gitu, makanya pelan-pelan gitu kan. Terus ada IMU inertia measurement unit. Ya IMU itu gabungan antara giroskop sama akselerometer. Jadi bisa tahu dia itu si robotnya itu lagi miring, lagi nungging atau lagi ke atas gitu, lagi nggak stabil gitu, lagi miring segala macam. Nah itu dari si giroskop. Nah terus robotnya tahu dia lagi maju gitu, misalnya kita mau set dia gerak maju, nah dari akselero. Oke, nanti saya bikin forum gitu ya, nanti dijawab ya sambil buat pengetahuan gitu. Oke. Nah, referensinya nanti bisa baca Ross Robotics by Example.